Pagi di desa Karangjati terasa berat, seolah udara menempel di kulit. Matahari belum tinggi, namun keringat sudah membasahi dahi Haji Aminah saat melangkah menuju lumbung padi di belakang rumahnya. Sejak subuh, perasaannya tidak tenang. Dada terasa sesak tanpa sebab jelas, seperti ada firasat buruk yang mengintai. Lumbung itu berdiri agak terpisah, terbuat dari kayu tua dengan atap rumbia menghitam, dimakan usia. Biasanya tempat itu memberi rasa aman, simbol hasil jerih payah bertahun-tahun. Namun pagi itu, pintunya terbuka sedikit, padahal semalam sudah dikunci rapat. Haji Aminah berhenti, tangannya gemetar saat mendorong daun pintu. Engsel berderit lirih, suara kecil namun menusuk telinga. Aroma apek bercampur tanah basah langsung menyergap hidung. Di tengah ruangan tergantung sesuatu, sesosok boneka jerami, ukuran hampir menyerupai manusia, terikat tali kasar pada balok atap. Kepalanya menunduk, jerami kusut mencuat ke segala arah. Pada bagian wajah, 2 lubang gelap dibuat kasar, sementara mulutnya dijahit benang hitam yang tampak masih baru. Lebih mengerikan, bagian bawah boneka itu meneteskan cairan pekat berwarna kehitaman, membasahi lantai tanah. Astaga, gumam Haji Aminah pelan. Langkahnya mundur refleks. Jantung berdetak tak beraturan. Ia yakin semalam benda itu belum ada. Lumbung selalu ia periksa sendiri setiap sore. Tidak mungkin ia lalai. Teriakan lirih memanggil anggota keluarga lain. Tak lama, suaminya dan 2 anak dewasa datang tergesa. Wajah mereka berubah pucat saat melihat apa yang tergantung diam tanpa bergerak itu. "Siapa yang buat beginian?" tanya suaminya. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin pagi yang menyusup melalui celah dinding, membuat jerami bergesekan pelan, seolah boneka itu bernapas. Anak sulung menelan ludah. "Bu, itu kayak..." Ngeri. Haji Aminah tidak membalas. Matanya terpaku pada cairan hitam yang terus menetes. Aneh, baunya bukan darah, bukan pula lumpur. Lebih mirip besi karat bercampur bangkai. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Meski rasa takut menahan kakinya, saat jarak tinggal beberapa langkah, tubuhnya mendadak lemas. Pandangan berkunang. Ia berpegangan pada tiang kayu agar tidak jatuh. "Ada apa, Bu?" tanya anak bungsunya cemas. "Tidak apa, mungkin masuk angin," jawabnya pelan, walau suara sendiri terdengar asing di telinga. Mereka sepakat menurunkan boneka itu. Namun saat suaminya mencoba menarik tali, simpulnya mengeras seperti menyatu dengan balok. Dicoba berkali-kali, hasilnya nihil. Anehnya, jerami pada boneka itu terasa hangat ketika disentuh, seperti kulit makhluk hidup. Anak sulung langsung menarik tangannya. Panas posurnya. Tak ada satupun yang berani melanjutkan. Akhirnya, mereka meninggalkan lumbung dengan perasaan gelisah. Pintu ditutup rapat, meski rasa aman tidak kembali. Menjelang siang, keadaan memburuk. Haji Aminah terbaring lemah di kamar. Tubuhnya menggigil meski cuaca terik. Di lengannya muncul lebam kehitaman. Bentuknya tidak beraturan, persis seperti jerami yang dipelintir. Suaminya duduk di samping ranjang. "Kita panggil orang pintar saja," ucapnya lirih. Haji Aminah menggeleng lemah. "Jangan, belum tentu apa-apa." Namun di dalam hatinya, ia tahu benda di lumbung bukan sekadar mainan iseng. Ada niat jahat yang disisipkan, dendam lama yang entah kapan ditanam. Sore hari, anak bungsu tanpa izin kembali ke belakang rumah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dari celah pintu lumbung, ia mengintip ke dalam. Boneka jerami itu kini tidak lagi menunduk. Kepalanya terangkat, menghadap langsung ke pintu, seolah menunggu. Benang di mulutnya tampak lebih kencang. Dan di bawahnya, cairan hitam membentuk pola menyerupai telapak tangan kecil. Anak itu mundur perlahan, napas tercekat. Dalam hati kecilnya, ia merasa boneka tersebut bukan hanya melihat, melainkan mengenali satu persatu penghuni rumah. Malam itu, hujan turun deras tanpa angin. Dari kamar, Haji Aminah terbangun oleh rasa nyeri menusuk di dada. Dalam samar cahaya lampu, ia melihat bayangan jerami di dinding kamarnya, padahal lumbung berada cukup jauh. Ia menutup mata, berdoa sekuat tenaga. Namun di sela doa, terdengar bisikan pelan, asing namun akrab, seolah berasal dari masa lalu yang ingin ditagih. Babak awal teror itu baru dimulai, dan boneka jerami tidak akan tinggal diam. Hujan berhenti menjelang dini hari, menyisakan kabut tipis yang menggantung di sekitar rumah Haji Aminah. Udara terasa lembab, dingin menyelinap hingga ke tulang. Lampu minyak di ruang tengah
masih menyala redup. Cahayanya bergetar setiap kali ada langkah melewati lantai papan. Haji Aminah terbangun dengan napas tersengal. Dada terasa seperti ditindih batu besar. Setiap tarikan napas membawa rasa perih yang menjalar sampai punggung. Ia mencoba memanggil suaminya, tetapi suara itu tertahan di tenggorokan. "Pak," lirihnya hampir tak terdengar. Suaminya terjaga, langsung mendekat. "Kenapa? Sakit lagi?" Haji Aminah mengangguk pelan. Tangannya meraba dada, terasa basah oleh keringat dingin. Saat kain baju disingkap sedikit, terlihat noda kehitaman menyebar di kulit. Bentuknya menyerupai tetesan yang saling terhubung. Suaminya terdiam. Wajahnya menegang, namun ia berusaha terlihat tenang. "Aku ambilkan air hangat." Begitu ia melangkah keluar kamar, suara aneh terdengar dari arah belakang rumah. Bukan suara hewan, bukan pula angin. Seperti sesuatu yang diseret perlahan di atas tanah basah. Anak sulung yang belum tidur berdiri di dekat jendela. Matanya menatap ke arah lumbung padi yang samar tertutup kabut. "Pak," lembutnya, ucapnya ragu. Suaminya mendekat. Dari celah jendela, mereka melihat cairan hitam merembes keluar dari bawah pintu lumbung, membentuk garis panjang menuju halaman. Warnanya pekat, berkilau terkena pantulan lampu. "Itu apa?" bisik anak sulung. Tak ada jawaban. Cairan tersebut bergerak pelan, seolah memiliki kehendak sendiri. Setiap beberapa detik, terdengar bunyi tetesan, meski hujan sudah lama berhenti. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Matahari terbit pucat, sinarnya tertahan awan kelabu. Warga sekitar mulai beraktivitas, namun rumah Haji Aminah terasa terasing. Seakan dipisahkan oleh batas tak kasat mata. Anak bungsu demam tinggi, tubuhnya panas, napasnya berat. Di betisnya muncul bercak gelap yang semakin jelas, sama seperti yang ada di tubuh ibunya. Setiap kali ia mengigau, bibirnya bergerak seolah mengucap nama seseorang, tetapi tak satu pun dapat dipahami. "Dia kenapa, Bu?" tanya anak sulung dengan suara gemetar. Haji Aminah menatap anaknya dengan mata sayu. "Jangan biarkan dia dekat lumbung." Ucapan itu terdengar seperti peringatan terakhir. Siang hari, seorang tetangga datang membawa kabar. Ia mengatakan sawah di dekat lumbung menghitam sebagian. Jeraminya layu, seperti terbakar, padahal tidak ada api. Bau busuk menyengat dari arah sana. Suaminya memutuskan mendatangi lumbung lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa parang dan air doa. Langkahnya mantap, meski keringat dingin membasahi pelipis. Begitu pintu dibuka, bau menyengat menyeruak lebih kuat. Boneka jerami masih tergantung, namun bentuknya berubah. Jerami tampak menggembung, seperti menyerap sesuatu. Cairan hitam kini menetes lebih cepat, membentuk genangan kecil. Suaminya mengangkat parang. "Aku potong saja." Saat bilah besi menyentuh jerami, terdengar suara lirih, seperti erangan tertahan. Tangannya refleks berhenti, jantungnya berdegup kencang. "Jangan." Suara itu pelan, namun jelas. Bukan suara manusia yang ia kenal, tetapi terasa dekat, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia mundur terhuyung. Air doa yang dibawanya tumpah ke tanah, bercampur cairan hitam dan berubah keruh. Di rumah, Haji Aminah menjerit. Tubuhnya melengkung menahan sakit. Lebam di dadanya pecah, mengeluarkan cairan serupa yang ada di lumbung. Anak sulung berteriak memanggil ayahnya. Sore menjelang, kabar sakit keluarga itu menyebar. Namun tak satu pun warga berani mendekat. Ada rasa takut yang tidak terucap. Seakan semua tahu penyebabnya, tetapi memilih diam. Malam kembali turun. Hujan tidak datang, namun suara tetesan terdengar dari atap, padahal langit kering. Dari kamar, Haji Aminah menatap dinding. Bayangan jerami semakin jelas, bergerak pelan mengikuti napasnya. Dalam benaknya, kenangan lama muncul. Sebuah lumbung tua, seorang lelaki tua yang marah, jerami yang dikumpulkan dengan tangan gemetar. Ia menutup mata, air mata mengalir. Sudah waktunya dibayar. Bisikan itu kembali terdengar. Di luar, cairan hitam telah mencapai ambang pintu rumah. Babak teror tidak lagi tersembunyi. Ia mulai merambat, mendekat, dan tidak berniat berhenti. Subuh datang tanpa azan. Suara pengeras masjid mendadak mati, membuat pagi terasa janggal. Kabut masih bergelayut rendah, menempel di tanah seperti kain basah. Rumah Haji Aminah sunyi, hanya diisi napas berat dari kamar belakang. Anak bungsu terbaring kaku. Demamnya turun mendadak, namun wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Matanya terbuka, menatap lenggit-lenggit,
tanpa berkedip. "Dik, dengar ibu," bisik kakaknya sambil menggenggam tangan kecil itu. Jari tersebut dingin, tidak merespons. Bibir anak itu bergerak pelan, membentuk satu suku kata berulang, hampir tak bersuara. "Roar." Haji Aminah terbangun dari tidur pendek penuh mimpi buruk. Tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi justru itu yang membuatnya takut. Ia bangkit perlahan, menahan nyeri di persendian. Saat berdiri, kakinya menginjak sesuatu yang lengket. Koren, noda itu merembes dari bawah pintu, tipis namun jelas. Bau logam menusuk hidung. Tanpa berkata apapun, ia melangkah mengikuti jejak tersebut menuju belakang rumah. Suaminya menyadari kepergiannya terlambat. "Bu, jangan ke sana!" teriaknya tertahan. Lumbung padi berdiri bisu. Pintu kayunya terbuka setengah. Padahal semalam sudah dipalang. Dari dalam terdengar suara gesekan halus, seperti jerami digosokkan perlahan. Haji Aminah masuk. Boneka itu kini berdiri di lantai. Tali pengikat putus rapi, seolah dilepas tangan tak terlihat. Bentuknya semakin menyerupai manusia. Pada bagian dada ada lipatan kain kusam, tampak familiar. Ini, suaranya bergetar. Kain tersebut adalah potongan baju lama, milik seseorang dari masa lalu. Ingatan yang lama terkubur tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki tua, pemilik sawah, terjatuh di lumbung karena sakit. Tak ada yang menolong. Jerami menjadi alas napas terakhirnya. "Bukan salahku," gumamnya lirih. Boneka itu bergerak sedikit. Kepalanya miring, benang di mulutnya berdenyut, seolah ada sesuatu di balik jahitan yang ingin keluar. "Ra," suara parau terdengar. Kali ini lebih jelas. Haji Aminah mundur. Kakinya tersandung, tubuhnya jatuh terduduk. Tangannya menyentuh jerami di lantai yang basah cairan hitam. Suaminya masuk dengan napas terengah. Melihat posisi boneka, wajahnya langsung pucat. "Kita bakar saja," ucapnya tegas, meski suaranya bergetar. Api dinyalakan di sudut lumbung. Jerami kering seharusnya mudah terbakar. Namun nyala itu justru mengecil saat mendekat ke boneka. Asap tipis keluar, berbau tanah kubur. Dari rumah, jeritan anak bungsu terdengar nyaring. Suara itu memecah keheningan pagi. Mereka berlari kembali. Anak itu menggeliat hebat. Matanya terbalik, tubuhnya melengkung tak wajar. "Ra, Min," ucapnya terputus. Haji Aminah membeku. Nama itu akhirnya jelas. Amin, lelaki tua pemilik sawah yang dulu diabaikan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia berlutut di samping ranjang. "Maafkan aku." Begitu kata itu terucap, anak bungsu terdiam. Napasnya teratur kembali. Namun bercak hitam di kulitnya berpindah, membentuk pola menyerupai jerami yang disusun. Di luar, suara sesuatu runtuh terdengar dari arah lumbung. Sore harinya, warga menemukan bangunan itu ambruk sendiri. Namun anehnya, di antara kayu patah dan jerami berserakan, boneka tersebut tidak ditemukan. Malam datang, membawa sunyi lebih pekat. Di ruang tengah, Haji Aminah duduk sendirian. Dari sudut ruangan, bayangan jerami tampak menempel di dinding, tidak bergerak, tidak pula hilang. Ia sadar satu hal, santet itu belum selesai. Nama yang terkunci telah terbuka, dan boneka jerami tidak lagi membutuhkan lumbung untuk tinggal. Pagi itu desa Karangjati terasa asing. Ayam berkokok terlambat, suara lesung tak terdengar, bahkan langkah orang di jalan tanah nyaris tak ada. Rumah Haji Aminah berdiri seperti tubuh kosong yang baru saja ditinggal ruhnya. Lumbung telah runtuh, tetapi rasa dingin masih tertinggal, menempel di dinding rumah. Anak bungsu duduk diam di sudut ruang tengah. Demamnya hilang, wajahnya tampak sehat. Namun sorot matanya berubah. Tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Setiap beberapa menit, kepalanya menoleh ke arah dinding, mengikuti bayangan jerami yang masih tercetak samar. "Kenapa kamu lihat situ terus?" tanya kakaknya pelan. Anak itu tidak menjawab. Bibirnya hanya bergerak, membentuk garis tipis seperti menahan kata. Haji Aminah keluar dari kamar dengan langkah gontai. Tubuhnya belum pulih, namun pikirannya jauh lebih lelah. Semalaman ia tidak tidur, ditemani suara-suara kecil yang muncul dari lantai, dinding, bahkan dari dalam dadanya sendiri. Setiap kali ia memejamkan mata, bau tanah basah memenuhi hidung. Suaminya menatap sekeliling rumah. "Kita harus bersih-bersih. Ini tempat sudah tidak wajar." Ia mulai menyapu lantai, namun setiap kali debu terkumpul, serpihan jerami ikut terbawa.
padahal tak ada jerami tersisa sejak lumbung runtuh. Anehnya, serpihan itu selalu kembali, seolah tumbuh dari celah papan. Siang menjelang, seorang tetua desa datang. Wajahnya serius, langkahnya hati-hati. Ia berdiri di ambang pintu tanpa berani masuk. Ada yang dilepas tanpa dikubur, ucapnya lirih. Haji Aminah menunduk, tangannya saling menggenggam, kuku menekan kulit. Saya sudah minta maaf. Tetua itu menggeleng pelan. Bukan cuma soal kata, ada tempat yang harus dikembalikan. Sebelum sempat bertanya, lelaki itu pergi. Tidak ada penjelasan lain, hanya peringatan yang menggantung di udara. Menjelang sore, rumah mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Dinding kayu berderit meski tak ada angin. Lantai terasa naik turun seperti dada orang yang sedang tidur. Dari dapur, terdengar bunyi air menetes. Padahal gentong kosong. Anak bungsu berdiri tiba-tiba. Ia berjalan pelan menuju kamar belakang. Setiap langkahnya meninggalkan noda hitam samar, lalu menghilang begitu saja. Mau kemana? Panggil kakaknya. Ia berhenti di depan pintu kamar. Menoleh perlahan, matanya menatap kakaknya dengan ekspresi yang bukan miliknya. Ada yang manggil, ucapnya singkat. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Lampu berkedip, lalu mati. Rumah tenggelam dalam gelap. Dalam kegelapan itu, terdengar suara napas berat. Bukan berasal dari satu orang, melainkan dari seluruh ruangan. Haji Aminah meraba dinding, mencoba berjalan menuju ruang tengah. Tangannya menyentuh sesuatu yang kasar dan basah. Jerami. Ia menarik tangan dengan cepat. Pak, suaranya gemetar. Suaminya menjawab dari arah lain. Aku di sini. Namun jarak suara itu terasa jauh, seolah rumah memanjang tanpa batas. Dari langit-langit, serpihan jerami jatuh perlahan. Disusul cairan hitam yang menetes satu persatu. Bayangan muncul di dinding. Bukan satu, melainkan banyak. Membentuk siluet orang-orang berdiri berjejer. Di tengahnya, bayangan paling tinggi menunduk. Kepalanya miring, dengan sudut yang sama seperti boneka dulu. Anak bungsu berdiri di depan bayangan itu. Tubuhnya kaku, tangannya terulur ke depan. Pulong, katanya pelan. Haji Aminah tersungkur. Tangisnya pecah. Ia akhirnya mengerti, bukan rumah yang kerasukan, melainkan tempat itu telah menjadi wadah. Jerami, tanah dan dinding menyatu membawa satu kehendak. Di luar, angin berhembus membawa bau sawah basah. Di dalam, rumah terus bernapas, menunggu langkah selanjutnya dari dosa lama yang belum benar-benar ditebus. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Matahari muncul pucat seperti tertutup debu. Rumah Haji Aminah masih berdiri, tetapi rasanya bukan lagi tempat tinggal. Udara di dalam terasa berat. Setiap tarikan napas seperti meminjam izin. Anak bungsu duduk di lantai, memeluk lutut. Sejak malam itu, ia jarang berbicara. Tatapannya sering mengarah ke sudut-sudut rumah, mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali ia bergerak, lantai berderit pelan, seolah mengeluh. Haji Aminah menyiapkan air minum dengan tangan gemetar. Ketika gelas diletakkan, air di dalamnya beriak sendiri. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. Rumah ini tidak mau diam, ucapnya lirih. Suaminya mengangguk. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Kita harus cari jawabannya hari ini. Mereka sepakat mendatangi sawah lama di belakang rumah, tempat lumbung dulu berdiri. Tanah di sana menghitam, jerami sisa panen membusuk. Meski belum lama dipotong, bau anyir tercium jelas, bercampur aroma lumpur. Saat kaki menginjak pematang, dada Haji Aminah berdenyut. Setiap langkah terasa seperti mendekati pengakuan yang lama dihindari. Di sini, katanya pelan. Suaminya menatap sekeliling. Apa yang pernah terjadi? Haji Aminah terdiam lama. Angin berembus, menggerakkan jerami mati hingga berbunyi seperti bisikan. Tanah ini bukan milik kami dulu, ujarnya akhirnya. Ada orang yang dipaksa pergi. Ada yang kata terakhir itu keluar dengan suara pecah. Tiba-tiba tanah di depan mereka ambles sedikit. Muncul potongan kain kusam, setengah tertimbun lumpur. Warna dan teksturnya sama seperti yang melekat pada boneka jerami. Suaminya mundur setapak. Itu milik siapa? Haji Aminah tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Kenangan lama menyeruak jelas. Lelaki tua yang terjatuh, napas tersengal. Tangan gemetar meminta tolong, lalu sepi. Maafkan aku, ucapnya pada tanah. Udara mendadak dingin. Jerami di sekitar mereka bergerak serempak, mengarah ke satu titik. Dari sana,
Cairan hitam merembes keluar, membentuk garis menuju rumah. Mereka berlari kembali. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kaki. Sesampainya di rumah, pintu terbuka sendiri, mengeluarkan suara berderit panjang. Di dalam, suasana berubah. Dinding menggelap, lantai terasa lembab. Anak bungsu berdiri di tengah ruang, wajahnya kosong. "Kamu kenapa?" tanya kakaknya cemas. Anak itu menoleh perlahan. "Dia mau pulang," katanya singkat. Lampu minyak menyala sendiri, lalu padam. Dalam gelap, terdengar suara langkah banyak orang mengitari ruangan. Bukan langkah kaki nyata, melainkan gema dari masa lalu. Haji Aminah berlutut. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara hampir habis. Jawaban datang bukan dalam kata, melainkan dorongan kuat dari lantai. Tanah di bawah karpet retak, memperlihatkan lapisan tanah lebih gelap, basah, berbau kubur. Suaminya menatapnya ngeri. "Kuburkan kembali," katanya lirih. Dengan sisa tenaga, mereka menggali. Setiap cangkulan mengeluarkan bau lebih menyengat. Akhirnya, tulang-tulang tua terlihat, bercampur kain lusuh dan jerami membusuk. Tangis Haji Aminah pecah. "Aku salah. Aku takut kehilangan semua ini." Begitu tuling tolong itu diangkat, rumah bergetar. Bayangan jerami di dinding bergerak liar, lalu perlahan memudar. Anak bungsu jatuh terduduk. Napasnya kembali normal. Tatapannya jernih, seperti baru terbangun dari tidur panjang. Malam itu, mereka menguburkan sisa-sisa tersebut dengan layak. Doa dipanjatkan dengan air mata. Angin berhembus lembut. Bau busuk perlahan menghilang. Namun saat kembali ke rumah, di sudut ruang tengah, tersisa segumpal jerami kecil, basah oleh cairan hitam. Santet itu melemah, tetapi belum sepenuhnya pergi. Tanah telah menagih sebagian, sisanya menunggu giliran. Malam setelah penguburan terasa berbeda, bukan tenang, melainkan sunyi yang menekan. Rumah Haji Aminah tidak lagi berderit seperti sebelumnya, tetapi keheningan itu justru membuat telinga terasa berdengung. Api lampu minyak menyala stabil, namun bayangannya di dinding bergerak tidak wajar. Anak bungsu tertidur pulas untuk pertama kalinya sejak teror dimulai. Napasnya teratur, wajahnya tampak lebih muda. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu masih bersembunyi. Haji Aminah duduk di ruang tengah, memegang tasbih. Jarinya bergerak perlahan, tetapi pikirannya tidak ikut berdoa. Matanya menatap sudut ruangan tempat jerami kecil ditemukan tadi sore. Benda itu sudah dibuang keluar rumah, namun rasa kehadirannya belum hilang. "Apa sudah selesai?" tanyanya pelan. Suaminya yang duduk bersandar di tiang hanya menggeleng. "Kalau sudah, rumah ini tidak akan terasa seperti ini." Angin malam masuk melalui celah jendela, membawa bau sawah basah. Dari luar, terdengar suara gesekan pelan, seperti sapu lidi diseret di tanah. Suara itu berputar mengelilingi rumah, berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Bukan ketukan, melainkan sesuatu yang menyentuh kayu perlahan. Suaminya berdiri. "Jangan buka." Haji Aminah mengangguk. Namun sebelum mereka bergerak, pintu terbuka sendiri. Di ambang, tak ada siapapun. Hanya segumpal jerami basah tergeletak, membentuk lingkaran kecil seperti sarang. Lampu minyak berkedip, udara mendadak dingin. Dari jerami itu, cairan hitam merembes, membentuk garis memanjang masuk ke dalam rumah. "Masih menuntut," gumam Haji Aminah. Langkah pelan terdengar dari kamar anak bungsu. Bocah itu keluar dengan mata setengah terpejam. Ia berjalan mengikuti garis cairan tanpa sadar. "Dik, berhenti," kata kakaknya cemas. Anak itu berhenti di tengah ruang, lalu menunjuk lantai. "Di bawah, sini." Seketika papan kayu bergetar. Tanpa aba-aba, salah satu papan terangkat, memperlihatkan tanah gelap yang basah. Bau kubur kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Haji Aminah menutup hidung, air mata mengalir. Masih ada. Tanah itu bergerak, bukan naik, melainkan berdenyut seperti jantung. Dari dalamnya, jerami keluar sedikit demi sedikit, menyatu membentuk tangan kasar. Jari-jari jerami itu mencengkeram tepi lubang. Suaminya mundur terpaku. "Itu tidak mungkin." Tangan jerami menarik tubuhnya keluar. Sosok itu berdiri setengah terbentuk, tinggi, rapuh, namun memancarkan tekanan yang membuat dada sesak. Tidak ada wajah, hanya cekungan gelap di bagian kepala. Anak bungsu menatap tanpa takut. Dia belum pulang. Sosok itu bergerak mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderak. Jerami rontok,
tetapi segera tumbuh kembali, seolah tanah memberi makan. Haji Aminah berlutut. Aku sudah mengembalikan yang seharusnya. Sosok itu berhenti. Dari rongga kepalanya terdengar suara berat, seperti napas bercampur tanah. Belum semua. Kata itu tidak diucapkan lewat mulut, melainkan langsung terasa di kepala. Haji Aminah tersentak. Ingatan lain muncul, lebih dalam, lebih gelap, tentang batas tanah yang dipindah diam-diam, tentang patok yang digeser malam hari. Masih ada yang kami ambil, ucapnya lirih. Begitu pengakuan itu keluar, jerami di tubuh sosok tersebut bergetar hebat. Cairan hitam menetes deras, membanjiri lantai. Rumah bergetar, namun tidak runtuh, seolah menahan napas. Suaminya menatapnya. Apa yang harus kita lakukan? Haji Aminah menoleh ke anak bungsu. Bocah itu kini menatapnya dengan mata jernih. Kembalikan semuanya, katanya singkat. Malam itu, mereka keluar membawa lampu, berjalan menuju batas sawah. Tanah yang dulu diperluas secara diam-diam, kini tampak jelas, berbeda warna. Dengan tangan gemetar, mereka menancapkan patok kembali ke tempat semula. Begitu patok terakhir ditancap, angin berhenti. Suara serangga kembali terdengar. Dari keyohan, rumah tampak diam. Saat kembali, sosok jerami sudah tidak ada. Lubang di lantai tertutup sendiri, menyisakan tanah kering. Lampu minyak menyala stabil. Namun sebelum tidur, Haji Aminah melihat sesuatu di telapak tangannya. Serpihan jerami kecil menempel, tidak mau lepas. Ia sadar, jerami itu tidak lagi berdiri di rumah atau tanah. Ia telah memilih tempat baru untuk tinggal. Fajar menyingsing pelan, membawa warna pucat ke langit desa. Udara pagi terasa lebih ringan, namun di rumah Haji Aminah ada sisa tekanan yang belum benar-benar pergi. Sunyi tidak lagi menekan telinga, tetapi menyimpan kewaspadaan, seperti hembusan napas sebelum badai kecil. Haji Aminah terbangun dengan rasa perih di telapak tangan. Saat dibuka, serpihan jerami yang semalam menempel telah berubah bentuk. Bukan lagi potongan kering, melainkan garis tipis menyerupai urat, menyatu dengan kulit. Ia mencoba menggosoknya, tetapi rasa panas menyambar hingga ke lengan. "Pah," panggilnya tertahan. Suaminya mendekat, melihat telapak tangan itu, wajahnya mengeras. Itu belum pergi. Anak bungsu keluar dari kamar. Wajahnya segar, langkahnya ringan. Namun ketika melewati ibunya, ia berhenti, menatap tangan tersebut lama. "Kenapa jeraminya pindah?" tanyanya polos. Haji Aminah terkejut. "Kamu lihat?" Anak itu mengangguk. "Dari tanah ke ibu, sekarang mau ke aku." Ucapan itu membuat ruang tengah terasa menyempit. Kakaknya menarik adiknya menjauh. "Jangan bicara aneh." Namun anak bungsu tersenyum tipis. "Aku tidak takut." Menjelang siang, perubahan mulai terlihat. Haji Aminah merasa tubuhnya mudah lelah, seolah tenaga disedot perlahan. Setiap kali ia menarik napas panjang, aroma jerami basah tercium samar. Di cermin, bayangan tangannya tampak berbeda, lebih panjang dari aslinya. Ia memutuskan pergi ke rumah tetua desa. Langkahnya tertatih, namun tekadnya bulat. Di sana, lelaki tua itu menunggu, seakan sudah tahu kedatangannya. "Jerami tidak pernah mati," ucap sang tetua tanpa basa-basi. Ia hanya berpindah wadah. Haji Aminah duduk gemetar. "Aku sudah mengembalikan tanah." Tetua itu mengangguk pelan. "Benar, tapi ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan." "Apa?" Suaranya hampir habis. "Niat saat mengambilnya." Kata itu menghantam lebih keras dari teriakan. Haji Aminah teringat rasa takut kehilangan, keinginan menjaga keluarga dengan cara salah. Jerami itu tumbuh dari niat tersebut, menyerapnya lalu mencari penerus. Sore hari, kondisi anak bungsu berubah. Ia mengeluh panas di dada. Saat bajunya dibuka, tampak garis-garis tipis menyerupai anyaman jerami di kulitnya. Tidak hitam, tidak pula sakit, tetapi jelas bukan hal biasa. "Ibu, gatal," katanya lirih. Haji Aminah memeluknya erat. Air mata jatuh membasahi rambut anak itu. "Jangan ambil dia." Malam datang membawa angin lembut. Rumah tampak tenang dari luar, namun di dalam ketegangan menggantung. Lampu menyala stabil. Bayangan di dinding tidak bergerak aneh lagi, seolah menunggu keputusan. Anak bungsu duduk bersila di lantai. Tatapannya jernih. "Kalau aku bawa, kalian aman," katanya tenang. Kakaknya menggeleng keras. Cipit. Haji Aminah berlutut di depan anaknya. Tangannya yang terbalut jerami bergetar. "Ini salah ibu." Anak itu tersenyum kecil. "Aku
cuma jalan. Saat jam menunjukkan tengah malam, rasa panas di tangan Haji Aminah memuncak. Jerami itu bergerak, perlahan berpindah dari kulitnya ke tangan anak bungsu. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya rasa dingin yang menyusul, menyelimuti ruangan. Begitu perpindahan selesai, Haji Aminah roboh. Napasnya terengah, namun dadanya terasa ringan. Anak bungsu menghela napas panjang, lalu membuka mata dengan tatapan yang lebih dewasa dari usianya. Akhirnya diam, katanya pelan. Pagi berikutnya, desa kembali hidup. Ayam berkokok tepat waktu, suara lesung terdengar lagi. Rumah Haji Aminah tampak biasa, namun di dalam, sesuatu telah berubah selamanya. Anak bungsu berdiri di depan sawah, memegang seikat jerami. Angin menggerakkannya pelan. Di wajahnya ada ketenangan yang tidak wajar. Warisan itu tidak pergi. Ia hanya memilih darah baru untuk berdiam. Hari-hari setelah perubahan itu berjalan pelan, seolah waktu sengaja menahan langkah. Desa Karangjati tampak kembali normal. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, sawah digarap, anak-anak bermain di jalan tanah. Namun bagi keluarga Haji Aminah, ketenangan terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Anak bungsu semakin pendiam. Ia jarang bermain, lebih sering berdiri di tepi sawah saat senja. Tangannya kerap menggenggam jerami kering, dipelintir tanpa sadar. Tatapannya jauh, mengikuti garis pematang hingga ke batas kabut. "Kamu ngapain terus di situ?" tanya kakaknya. Suatu sore, anak itu menoleh perlahan. "Dengerin." "Mendengar apa?" "Tanah." Jawaban itu membuat kakaknya bergidik. Ia memilih pergi tanpa berkata lagi. Haji Aminah memperhatikan dari kejauhan. Sejak jerami berpindah, tubuhnya membaik, namun hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi yang sama. Sawah gelap, jerami bergerak sendiri, dan suara langkah yang tidak pernah sampai. Malam itu, suara tersebut terdengar nyata. Dari arah sawah, muncul bunyi gesekan panjang, seperti ratusan batang kering diseret bersamaan. Angin tidak bertiup, tetapi jerami di ladang bergoyang serempak. Anak bungsu berdiri di depan rumah, seolah menunggu. "Masuk," kata Haji Aminah tegas. Anak itu menggeleng. Mereka datang. Lampu minyak meredup. Dari kejauhan, titik-titik hitam bergerak mendekat. Bukan manusia, bukan pula hewan. Bentuknya menyerupai bayangan rendah yang merayap di tanah, menyatu dengan jerami. Suaminya berdiri di samping Haji Aminah. Ini belum selesai. Bayangan itu berhenti di batas sawah. Udara mendadak dingin. Dari tengah ladang terdengar suara berat, seolah berasal dari banyak mulut. "Penjal." Anak bungsu melangkah maju satu langkah. "Aku di sini." Haji Aminah meraih lengannya. "Jangan." Anak itu menoleh, matanya tenang. "Kalau tidak, mereka masuk." Bayangan di sawah bergetar. Jerami terangkat, membentuk lingkaran besar. Dari tengahnya muncul sosok samar, tidak utuh, seperti gabungan tanah dan sisa panen. Sosok itu tidak mendekat, hanya menunggu. Batas dijaga, suara itu terdengar lagi. Anak bungsu mengangguk kecil. Ia menancapkan jerami yang dipegangnya ke tanah. Begitu jerami itu menyentuh bumi, getaran berhenti. Bayangan perlahan surut, kembali menyatu dengan sawah. Angin berembus lembut. Suara malam kembali normal. Anak itu berbalik. Wajahnya pucat, namun tetap tenang. Haji Aminah memeluknya erat. Air mata jatuh tanpa suara. Ia sadar, anaknya bukan lagi sekadar anak. Ia telah menjadi pengikat, penjaga antara tanah dan manusia. Sejak malam itu, sawah tidak pernah bermasalah. Panen tumbuh subur, hama menjauh. Warga heran, namun tidak bertanya. Mereka hanya tahu, keluarga Haji Aminah kini selalu menjaga batas ladang dengan rapi. Namun setiap malam tertentu, saat bulan redup, suara gesekan jerami masih terdengar pelan. Anak bungsu selalu terbangun pada jam yang sama, berjalan ke depan rumah, berdiri diam hingga suara itu hilang. Suatu malam, Haji Aminah bertanya lirih, "Kamu capek?" Anak itu tersenyum tipis. "Ini tugasku." Jawaban itu membuat dada Haji Aminah sesak. Ia ingin mengambil kembali beban tersebut, tetapi tahu, tidak bisa. Jerami telah memilih, tanah telah menerima. Di balik ketenangan desa, perjanjian sunyi terus berlangsung. Dan selama penjaga kecil itu berdiri, jerami tidak akan menagih lebih jauh. Untuk sekarang. Malam itu, bulan tidak muncul. Lenggat bersih, tetapi gelapnya terasa padat, seperti ditahan sesuatu. Desa Karangjati terlelap,
suara serangga berhenti bersamaan, menyisakan kesunyian yang membuat telinga berdengung. Di rumah Haji Aminah, lampu minyak menyala kecil, cahayanya memeluk dinding tanpa mampu mengusir bayangan sepenuhnya. Anak bungsu duduk di ambang pintu, punggungnya tegak, tangannya menggenggam seikat jerami yang kini mengering. Warnanya pucat seperti tulang tua, tatapannya mengarah ke sawah, menunggu tanda yang hanya ia pahami. Haji Aminah mendekat perlahan. Kalau capek, bilang. Anak itu tersenyum tipis. Sebentar lagi. Kata tersebut membuat dada Haji Aminah mengencang. Ia menoleh pada suaminya yang berdiri di belakang. Wajahnya tegang, mata tak lepas dari ladang gelap. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang lama tak tercium. Dari keyohan, suara gesekan muncul lagi, bukan seperti sebelumnya. Kali ini lebih berat, lebih dalam, seolah berasal dari bawah tanah. Pematang sawah bergetar halus, jerami bergerak berlawanan arah angin. Ini berbeda, gumam suaminya. Anak bungsu berdiri, yang terakhir. Tanah di tengah sawah terbelah pelan, membentuk garis panjang. Dari celah itu, asap tipis berwarna kelabu naik, membawa bau anyir yang menusuk. Bayangan besar muncul, lebih pekat dari malam, tidak berbentuk jelas, namun tekanannya terasa menindih dada. Janji dilanggar, suara itu terdengar, bukan keras, tetapi memenuhi kepala. Haji Aminah melangkah maju, lututnya gemetar. Kami sudah mengembalikan semua. Bayangan itu bergeser, mendekat sedikit. Ada yang disembunyikan. Kepala Haji Aminah berdengung. Ingatan lama yang paling ingin ia lupakan muncul jelas. Doa dalam hati, harapan buruk yang pernah ia ucapkan, agar tanah itu tetap menjadi miliknya, agar siapapun yang menuntutnya diam selamanya. Air mata jatuh. Itu salahku. Anak bungsu menoleh padanya. Ibu, ini bukan tentang tanah lagi. Bayangan itu berhenti. Jerami di sekeliling sawah terangkat, melayang pelan, membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, sosok samar menyerupai boneka jerami pertama, tetapi jauh lebih tinggi, lebih rapuh, seolah tersusun dari semua kesalahan yang pernah ada. Penutup, suara itu bergetar. Anak bungsu melangkah ke batas sawah. Ia menancapkan jerami ke tanah, lalu melepaskannya. Angin berhenti total. Dunia terasa membeku. Aku jaga, katanya tenang. Haji Aminah berteriak, tidak! Namun, terlambat. Jerami itu menyerap cahaya, menyatu dengan tanah. Bayangan besar menyusut, terhisap ke dalam celah yang perlahan menutup. Suara gesekan berhenti mendadak, digantikan kesunyian mutlak. Anak bungsu terhuyung. Haji Aminah berlari memeluknya. Tubuh kecil itu dingin, napasnya pelan, namun ada. Di telapak tangannya, garis jerami memudar, berubah menjadi bekas tipis seperti urat lama. Pagi datang membawa kabar duka dan lega sekaligus. Sawah kembali rata, tanahnya subur, tidak ada tanda retakan. Anak bungsu terbangun dengan senyum polos. Tatapannya kembali seperti anak seusianya. Apa semuanya sudah selesai? Tanya Haji Aminah mengangguk sambil menahan tangis. Sudah. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Desa hidup, panen melimpah. Rumah kembali menjadi rumah. Tidak ada lagi suara gesekan. Tidak ada bayangan aneh. Namun setiap kali Haji Aminah melewati sawah, ia selalu menunduk, menghormati batas yang tak terlihat. Pada suatu sore, ia menemukan sebatang jerami tertancap rapi di tepi pematang. Tidak basah, tidak hitam, hanya kering dan diam. Ia tidak mencabutnya. Santet itu memang berakhir, tetapi seperti jerami yang selalu tumbuh kembali setelah panen, warisan gelap tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur, menunggu manusia lupa pada batasnya sendiri.